Tergerak hati, melangkah pasti untuk pendidikan yang abadi. Guru penggerak kita bersatu, membangun masa depan yang baru. Bergerak bersama, kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bulan, Bapak Profesor Guru Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Komite SMK Negeri 1 Bulan. Dan yang kami hormati Bapak Guru, Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Bulan. Yang kami hormati perwakilan orang tua siswa. Dan yang kami hormati perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Bulan yang kami cintai dan kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan 7 aspek utama sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Untuk Bapak Ibu Guru ketahui semuanya, untuk kegiatan ini adalah merupakan salah satu wujud aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian acara yang keempat, diskusi. Acara yang kelima, penutup. Dan nanti yang terakhir adalah foto bersama. Kemudian untuk yang selanjutnya, salawat beserta salam semoga kita curahkan kepada Baginda Agung Muhammad. Semoga kita semua dapat mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Bulan kepada Bapak Profesor Guru Sarjana Pendidikan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan komite SMK Negeri 1 Bulan, yang saya hormati perwakilan orang tua siswa dari SMK Negeri 1 Bulan, yang saya hormati segenap ibu, bapak, guru dan karyawan SMK Negeri 1 Bulan, dan yang tak lupa anak-anakku semua perwakilan dari siswa, ya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bulan. Yang pertama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla yang sudah memberikan pada kita kesehatan, kesempatan dan banyak sekali kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu berkaitan dengan pemetaan sumber daya sekolah. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang untuk perwakilan orang tua siswa di SMK Negeri 1 Bulan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada perwakilan komite yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk segenap ibu bapak guru dan perwakilan siswa. Tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan pemetaan sumber daya sekolah, di mana sumber daya sekolah itu ada banyak, ya, kurang lebih ada 7. Yang pertama itu ada manusia, ya, sumber daya manusia atau SDM, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, komite, orang tua, ya, orang tua siswa atau wali siswa, sampai pengawas, ya, dan seterusnya sampai ke cabang dinas dan dinas. Ini
potensi-potensi ini yang di SMK Negeri 1 Punggelan alhamdulillah cukup baik, ya, cukup baik dan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu modal sosial. Di sini ada norma atau aturan-aturan, ya, sehingga siapapun warga sekolah ya, harus tunduk patuh kepada aturan yang ada, aturan-aturan yang itu berdasarkan pada regulasi yang berlaku dan berdasarkan kepada aturan-aturan kesepakatan. Misalnya aturan kesepakatan antara siswa dengan sekolah, orang tua dengan sekolah. Itu adalah aturan-aturan kesepakatan yang norma-norma yang ada. Sehingga sekali lagi siapapun warga sekolah harus tunduk patuh pada aturan-aturan tersebut. Yang berikutnya ada modal politik, itu ada kebijakan dan untuk kualitas pembelajaran juga. Ya. Kebijakan itu yang nanti akan lebih mempush atau mendorong kemajuan SMK Negeri 1 Punggelan. Berikutnya ada modal agama dan budaya, ya, modal agama dan budaya yang tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang kita harus menjadi umat yang punya agama. Ya, kita nggak boleh ateis di sini karena kita dasarnya adalah Pancasila, di mana sila satu adalah ketuhanan yang maha esa. Itu berarti setiap manusia Indonesia harus punya agama, apapun agama. Dan ini agama adalah yang memandu kita untuk berperilaku lebih baik lagi. Dan kemudian budaya, ya, budaya tentunya hal-hal yang ini merupakan hasil cipta. Nah, kalau agama itu adalah diciptakan oleh Allah, tapi kalau budaya itu manusia yang menciptakan. Dan budaya-budaya itu juga perlu kita kembangkan di sini. Ya, kemudian yang berikutnya ada modal fisik, ya, ada bangunan, ada peralatan, ada sarana-sarana yang lain, ya, ada lapangan olahraga, ada gor, ya, ada ruang praktek dan sebagainya. Alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Punggelan itu sudah cukup baik, ya, dalam hal ini. Dan yang berikutnya ada modal lingkungan, ya, dan potensi alam yang ada di sekitar SMK Negeri 1 Punggelan. Dan yang berikutnya ada modal finansial. Yang alhamdulillah karena kita SMK Negeri, kita dibiayai yang pertama oleh tentunya ya BOS, ya, BOS, kemudian ada POP, kemudian ada bantuan dari pemerintah, ya, bantuan dari pemerintah. Misalnya apa? Ada bangunan fisik, ya, berupa RPS, dan alhamdulillah khusus untuk ini satu-satunya SMK di Banjarnegara yang mendapat bantuan dari konsorsium pengusaha peduli sekolah vokasi. Ini luar biasa, alhamdulillah. Makanya saya mengajak pada semua keluarga besar SMK Negeri 1 Punggelan, monggo potensi-potensi yang ada kita maksimalkan sehingga SMK Negeri 1 Punggelan ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi dan menghasilkan alumni-alumni, menghasilkan siswa-siswa nanti yang kelak akan menjadi siswa-siswa yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada di sekarang, menyongsong Indonesia Emas di 2040 genap 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Baiklah, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pemaparan dari teman-teman CGP angkatan ke-11 bisa lebih menguatkan lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih, mohon maaf, saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi terkait 7 aset utama yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Punggelan yang nanti kiranya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Ya. Untuk yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya
kita di kegiatan forum diskusi ini akan ada 7 aset yang kita paparkan. Itu yang pertama yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu ada modal manusia. Kita sudah ketahui bersama ya, tadi ada modal manusia itu terdiri dari ada kepala sekolah, guru karyawan, kemudian murid-murid, kemudian orang tua, komite, bahkan sampai ke pengawas. Itu yang pertama untuk modal manusia. Kemudian untuk yang kedua, ini ada modal sosial. Modal sosial itu berarti terkait dari aturan-aturan atau norma-norma yang ada di sekolahan dalam komunitas kita. Kemudian yang ketiga ada modal politik, itu terkait kebijakan-kebijakan yang nanti dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian modal agama dan budaya, ada modal fisik, bangunan dan infrastruktur itu masuk. Dan yang keenam itu ada modal lingkungan terkait potensi-potensi alam baik yang ada di SMK ataupun yang ada di luar yang kiranya nanti juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini adalah terkait dukungan keuangan. Dukungan keuangan tadi sudah disampaikan kalau di SMK itu ada BOS dan BOP. Apa tidak ada yang ada banyak yang mungkin nanti dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu perwakilan orang tua, Bapak Ibu komite, bahkan dari siswa terkait mungkin nanti ada masukan-masukan juga kita akan tampil. Kita langsung aja untuk yang pertama yaitu ada pemaparan modal lingkungan atau alam kepada Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat nggih? Semangat. Nah, ini yang bagian yang berikutnya adalah tentang lingkungan atau alam. Jadi ketika tadi kita berdiskusi tentang lingkungan alam itu jadi bagian atau unsur-unsur alam yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran siswa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan poin-poin dari hasil diskusi. Kita mendapatkan beberapa poin, yaitu diantaranya. Nah, yang pertama itu kita punya beberapa titik lahan kosong yang hanya ditumbuhi oleh suket-suket gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah menjadi kebun sekolah atau taman sekolah. Nah, maksud dari kebun sekolah itu adalah yang bisa kita manfaatkan, kita tanami dengan tanaman-tanaman yang apotek hidup. Jadi ada misalkan jahe, terus kencur, serai gitu ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan lahan kosong tersebut. Nah, nanti sebagai sebagai bahan pembelajaran siswa, lahan itu nanti biar diserahkan ke siswa. Dari mulai pengolahan tanah, terus kemudian penanaman, sampai dengan memanen hasilnya. Jadi memberikan aset itu memberikan kontribusi pada pembelajaran kepada anak. Jadi mulai dari pengolah tanahnya sampai dengan mendapatkan hasilnya. Nah, itu untuk yang memanfaatkan lahan kosong, bisa sebagai taman sekolah atau kebun. Nah, kemudian yang hasil diskusi tadi yang kedua adalah pengolahan sampah atau pembuatan kompos gitu ya. Jadi dalam satu hari di sekolah kita itu ada kira-kira ada berapa banyak sampah yang bisa diolah. Nanti di belakang lahan itu kan sudah ada lahan gitu ya. Nah, sementara saat ini kan baru untuk dikumpulkan terus dibakar. Nah, nanti bisa menjadi bahan pembelajaran. Sampah-sampah yang organik dan non organik itu kita bisa, kemudian yang organik itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos tersebut. Nanti dari hasil kompos kita manfaatkan untuk mensuplai kebutuhan pupuk di kebun sekolah yang tadi kita dapatkan tadi yang kita buat sesuai. Jadi kebermanfaatannya itu tidak hanya sekedar dibakar habis terus ya sudah gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya, walaupun dari hal yang kotor ya, ada kotor sampah itu bisa kita sebagai aset untuk diolah, dimanfaatkan sebagai kompos. Nah, kemudian yang terakhir itu lingkungan sekitar itu ternyata masih asri gitu ya. Jadi masih banyak pohon-pohon, terus udaranya sejuk. Nah, itu juga termasuk bagian aset.
karena tidak semua sekolah itu bisa mendapatkan hal ini. Ada yang sekolah besar di pinggir jalan raya, hampir tiap berapa detik pasti getaran gitu, terus suara-suara bising itu ternyata bisa mengganggu kenyamanan belajar. Nah, alhamdulillah di tempat kita itu dengan kondisi alam yang masih sejuk, asri, udaranya segar, itu ternyata tanpa kita sadari itu merupakan bagian dari aset yang bisa mendukung kenyamanan peserta didik untuk dalam proses belajarnya. Begitu dari hasil yang kita diskusikan tadi. Jika nanti masih ada hal yang mau bisa ditambahkan, nanti bisa kita tambahkan, kita diskusikan lagi. Cukup ya? Nah, dari hasil diskusi tentang lingkungan atau alam itu sudah kita dapatkan ada 3 hal itu yang mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan ke depannya untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beliau telah memaparkan modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita berdiskusi, berikut saya paparkan untuk hasil dari diskusi kita hari ini. Yang pertama itu ada modal fisik di sekolah kita ya. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terkait fasilitas internal, kemudian ada infrastruktural sama fasilitas eksternal. Nah, untuk fasilitas internal sendiri itu berarti apa yang ada di dalam sekolah. Jadi kalau terkait dengan fisik berarti mungkin kan seperti bangunan, kemudian infrastruktur yang lain gitu ya. Jadi untuk yang internal itu ada, kalau bisa dibaca, fasilitas depan yang bisa diterapkan, bisa dipegang gitu ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada akses internet yang dari item bersama telepon, dari listrik PLN, kemudian bus sekolah, serta kendaraan inventaris yang lain. Nah, ini memperkuat aksesibilitas dan efisiensi operasional sekolah. Kemudian ada yang tadi fasilitas eksternal ini yang di luar lingkungan sekolah tapi ternyata bisa dimasukkan sebagai modal sekolah. Itu ada misal lokasi sekolah kita strategis di pinggir jalan raya ya, di jalan raya Pasar Manis. Kemudian dekat dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Kemudian dekat dengan pasar. Kemudian dekat dengan kantor kecamatan. Kemudian juga dekat dengan SMPN 1 Bungulan. Nah, ini merupakan akses yang strategis yang akan menambah gaya duduk dalam pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja yang terkait dengan modal fisik. Mungkin selanjutnya bisa dipaparkan untuk diskusi untuk modal yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hermanto sudah memaparkan modal fisik yang dimiliki oleh SMK Sari Bungulan. Untuk selanjutnya yaitu ada modal manusia yang akan dipaparkan oleh Bu Titi sebentar ini. Monggo untuk mempersiapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat dan juga para hadirin yang siswa. Baik, di sini saya paparkan mengenai modal manusia. Jadi modal manusia itu adalah segala sumber daya manusia yang di sini menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Tentunya dalam pendidikan modal manusia juga adalah modal utama kita. Di sini aset yang bisa kita lihat di sini adalah dari kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan kemasyarakatan. Baiklah, dari hasil diskusi tadi kita akan melihat sebenarnya tadi ada apa saja modal manusia yang kita miliki. Baik, dari hasil diskusi tadi ada beberapa modal manusia yang kita miliki di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai apa sih perannya di sekolah? Nah, di sini beliau akan menjadi sebagai pengelola sumber daya yang ada di sekolah dan sebagai pengambil kebijakan. Tentunya kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua itu adalah guru. Nah, ini adalah motornya pendidikan kita, motornya
kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Selain menjadi motor, guru itu menjadi salah satu teladan penting bagi warga sekolah. Kemudian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru di sekolah itu harus berpihak pada murid. Yang berikutnya ada murid. Murid ini merupakan aset yang sangat penting karena dia berpotensi, terus kemudian minat dan bakatnya luar biasa banyak. Nah ini yang perlu juga untuk kita kelola dan kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian yang berikutnya ada teknik atau tenaga kependidikan. Nah penting sekali di sekolah itu memiliki yang namanya teknik atau kalau di sini di bagian tata usaha. Kegiatannya apa sih? Kenapa penting bagi sekolah atau bagi pendidikan kita? Karena di sini teknik itu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Yang berikutnya itu ada wali murid dan juga komite. Di sini dukungan program-program kegiatan yang ada di sekolah itu tidak akan mungkin berjalan kalau tidak ada dukungan dari wali murid dan juga komite sekolah. Maka ini penting sekali bersama-sama untuk berkolaborasi demi terwujudnya program sekolah yang selalu berpihak pada. Yang berikutnya itu adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah masyarakat sekitar. Tentunya kalau pendidikan kita ada di sekitar masyarakat, kita berada di lingkungan masyarakat, itu kita perlu ada dukungan baik untuk mendukung programnya, untuk pengawasan, dan juga untuk mengevaluasi program-program kita. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi sudah memaparkan terkait modal manusia. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan terkait hasil diskusi modal politik yang akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Haji Negara kepada Pak Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modal yang selanjutnya yaitu modal politik. Yang jelas bukan politik yang sedang marak saat ini. Jadi politik yang dimaksud ini adalah politik yang merujuk pada kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin atau pemerintah daerah dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berdampak pada pendidikan negara tersebut. Jadi ada beberapa stakeholder atau beberapa instansi yang mempunyai kewenangan, juga sekolah, kemudian wilayah sekitar sekolah yang bisa kita jadikan sebagai modal dalam bentuk politik. Lanjut Pak Eko. Nah, dari hasil pembahasan yang kita sudah dapatkan ada beberapa poin dari modal politik. Yang pertama yaitu kewenangan dari kepala subdit yang jelas. Memang jaraknya itu tidak terlalu dekat dengan kita, tapi masih bisa sama membantu. Nah, jadi kepala cabang dinas itu membuat kebijakan yang mendukung program sekolah, seperti salah satunya kebijakan tentang dana sekolah, kemudian kebijakan tentang bantuan fasilitas sekolah, dan kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi sudah kita bahas. Kemudian kewenangan yang selanjutnya itu tentang kewenangan kepala sekolah. Tentu ada sebuah sekolah di mana kepala sekolah itu memiliki kewenangan yang tertinggi. Nah, di sini kepala sekolah itu membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dari peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi juga kita sudah bahas ada beberapa kebijakan-kebijakan sekolah yang mempengaruhi perkembangan sekolah. Lanjut Pak Eko. Nah, kemudian ada beberapa poin lagi terkait dengan modal politik tadi sudah kita bahas juga. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu kewenangan pemerintah. Oh, itu salah satu persahabatan. Jadi salah satu bentuk modal
modal politiknya yaitu kerjasama pembuatan KTP sudah dilaksanakan kemarinnya, kemudian kerjasama pada kegiatan HUT-RI. Terus kemudian kewenangan dari Koramil mengadakan pekan disiplin tadi juga sudah kita bahas. Kemudian kekuatan dari kewenangan Puskesmas juga kita sudah bekerjasama dalam kesehatan, kemudian pembuatan lingkungan atau kegiatan-kegiatan posbindu ya kemarin. Nah, kemudian kekuatan dari siswa itu juga banyak sebetulnya. Siswa itu mengeksplorasi masing-masing di di keaktifannya di OSIS atau di PN atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mereka itu mengeksplorasi sebuah kegiatan yang nantinya akan dikolaborasikan dengan jaksa. Seperti itu hasil dari modal politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji untuk pemaparan modal politiknya. Untuk selanjutnya ada pemaparan terkait modal sosial yang akan disampaikan oleh Ibu April Dinda Pratiwi. Kepada Ibu April, silakan. Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai modal sosial. Ya, modal sosial dari hasil diskusi tadi, modal sosial sudah kita petakan, yaitu yang pertama dunia usaha sama dunia industri. Jadi kita tahu di SMK itu pasti erat hubungannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Perannya itu luar biasa sekali bagi terutama seluruh siswa dan sekolah juga, bahwa di sini dunia industri itu memberikan bantuan kepada sekolah berupa ini infrastruktur, kemudian lagi ada kita kerjasama juga terkait PKL karena kita selama ini kerjasama dengan dunia industri untuk PKL siswa terutama yang di dalam kota juga ada, di luar kota juga banyak. Dan ini bertujuan untuk supaya siswa itu betul-betul praktek di dunia kerja dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ini guru juga biasanya guru produknya juga melakukan magang istilahnya ya, supaya guru itu lebih paham lagi mengenai bagaimana praktek di dunia industri. Kemudian lagi juga untuk penyerapan lulusan kita kerjasama juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Supaya nanti lulusan di sini itu terserap langsung oleh dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua yaitu berupa toko atau supplier, yaitu berupa toko atau bengkel atau supplier yang menjadi tempat belanja segala kebutuhan belajar siswa dan peningkatan fasilitas sekolah. Dan mungkin yang lebih paham tokonya apa aja itu biasanya dari bendahara POP yang biasa belanja, guys. Nanti maksudnya belanjanya di toko apa saja itu termasuk modal sosial. Dan selanjutnya ini tidak kalah penting yaitu kerjasama dan hubungan masyarakat sekitar, terutama sekitar sekolah seperti di samping sekolah itu penting juga dan termasuk modal sosial, yaitu sekolah dapat memanfaatkan hubungan baik dengan masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan sekolah. Kemudian masyarakat juga sering mengembangkan dan memajukan sekolah, terutama jika misalkan ada siswa yang kadang parkir sembarangan juga dari masyarakat di luar juga kan menyampaikan kemajuan sekolah juga. Yang selanjutnya ini organisasi siswa dan ekstrakurikuler. Di sini ternyata seperti OSIS pramuka dan ekstrakurikuler itu masuk ke dalam modal sosial yang dapat memperkuat solidaritas, keterampilan kepemimpinan terutama untuk siswa ya, dan rasa percaya diri. Ini adalah bentuk modal sosial internal yang ada di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu lembaga pemerintahan itu masih juga modal sosial karena kita pernah kerjasama itu tentang kegiatan kedisiplinan siswa, kemudian karakter siswa juga, yaitu kita dapat memanggil dari Koramil atau Polsek atau kita pernah psikolog ya untuk mengembangkan kemampuan sosial siswa. Kemudian yang terakhir hubungan orang tua dan keluarga. Orang tua di sini maksudnya komite juga itu masuk. Kemudian dalam proses pendidikan juga merupakan modal sosial yang penting
orang tua yang terlibat dalam mendukung kegiatan sekolah baik secara fisik dan finansial, terutama ini mungkin finansial juga ya, karena siswa juga setiap hari berangkat itu pasti butuh modal finansial juga. Kalau tidak dikasih itu kan pasti sekolah tidak akan berjalan lancar. Kemudian semua kegiatan yang mendukung dan mengembangkan keterampilan praktis siswa. Ini hasil tadi diskusi barangkali ada tambahan itu oke. Terima kasih atas wawancara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan berikutnya yaitu terkait modal finansial yang akan disampaikan oleh Bapak Eko. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kita tadi kan, untuk modal finansial di sini yang pertama adalah ada dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, jadi ini setiap sekolah pasti memiliki dana BOS ini, yaitu dana yang langsung dari pemerintah pusat ya. Di sini ada penggunaannya ya, ada untuk PPDB, pengembangan perpustakaan, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Lalu ada banyak lagi, ada 12 penggunaan di sini sebagai salah satu modal finansial yang bisa kita manfaatkan untuk memajukan sekolah kita di SMK Negeri 1 Unggulan. Lalu next, Pak Bayu. Lalu yang selanjutnya ada dana BOP, yaitu bantuan operasional pendidikan. Khusus untuk di Provinsi Jawa Tengah ini kita mendapatkan ini ya di lingkungan sekolah SMK, SMA dan SLB ya. Ya, dana BOP ini digunakan untuk yang pertama untuk menjamin pelayanan kegiatan belajar mengajar dalam pemenuhan beban kurikulum. Lalu yang kedua untuk meningkatkan akses layanan pendidikan. Nah, lalu yang ketiga meningkatkan mutu layanan pendidikan. Yang keempat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Nah, lalu yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT. Nah, khusus di sekolah kita memang untuk dana BOP lebih banyak untuk digunakan untuk yang kelima ini ya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga GTT dan PTT. Karena memang untuk yang lainnya itu bisa di-cover dari dana BOS seperti itu. Next, Pak Bayu. Lalu yang selanjutnya modal finansial yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya, adalah bantuan dari dunia industri, yaitu dari konsorsium pengusaha di Indonesia ya, yaitu dari PT Sinarmas dan lain-lain kemarin yang membantu kita yaitu untuk renovasi ruang praktek jurusan Sija dan renovasi ruang guru SMK Negeri 1 Unggulan. Nah, diharapkan dari hasil renovasi ini nanti anak-anak ya bisa praktek dengan lebih baik lagi seperti di dunia industri. Nah, standarnya kan standar industri ya. Itu sebentar lagi insya Allah sudah jadi itu bangunannya. Lalu ruang guru juga nanti Bapak Ibu guru bisa mendapatkan ruang guru yang lebih representatif. Lalu yang selanjutnya adalah bantuan dari pemerintah. Nah, bantuan pemerintah ini sudah sering kita dapatkan ya dari dulu. Yang terakhir tentu saja yaitu pada SMK berbasis industri 4.0 yang kita mendapat bantuan itu untuk jurusan Bodi dan juga untuk semua jurusan ya. Utamanya memang di jurusan Bodi, tapi secara keseluruhan kita juga mendapatkan bantuan tersebut dalam bentuk latihan-latihan, workshop dan lain sebagainya ya. Lalu yang selanjutnya ada DAK dulu ya, dana alokasi khusus untuk pembangunan RPS itu di Belajar Bodi, Belajar PKL, lalu juga di Sija. Lalu yang selanjutnya ada asrama boarding school, kita juga mendapatkan bantuan itu dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah ya. Kita bisa mendirikan asrama untuk anak didik kita yang memang kurang mampu seperti itu. Nah, mungkin dari modal finansial itu ya ada 4. Ya monggo, Oh iya usul Pak. Oh iya monggo Pak Rakyat itu gimana? Saya wakil dari wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wali murid terkait dengan modal finansial
sementara ini kan dibiayai penuh dari pemerintah. Iya, Pak. Untuk beberapa kegiatan yang seharusnya bisa kami dukung dari wali murid terkait dengan aturan yang ada, kita tidak bisa mendukung kegiatan tersebut karena menyalahi aturan katanya. Jadi itu bagaimana agar kualitas dari siswa mungkin untuk perlombaan apa kita bisa menyuplai mendukung dengan anggaran dari wali murid. Saya kira hanya itu, dan mohon maaf, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Pak Nagir. Ini memang sangat realitas sekali ya. Sekarang kan kita sebenarnya untuk menggunakan dana dari ketiga sumber ini memang tidak mampu meng-cover untuk semua kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang memang tidak tercover ya. Nah, ini sangat kami harapkan sekali memang bantuan dari wali murid, namun memang untuk tahun ini, waktu ini secara regulasi belum diperbolehkan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan tadi ya, modal politik ya. Secara aturan harapannya nanti ke depan ada aturan baru di mana dari wali murid bisa memberikan kontribusi kepada sekolah, sehingga nanti sekolah bisa lebih bisa memajukan sekolahnya lagi, dan siswa mungkin dalam kegiatannya itu bisa lebih tercover semuanya, terutama masa lomba-lomba ya. Dan mungkin juga semuanya, semua kegiatan di sekolah ada kontribusi dari wali murid seperti dulu lagi. Itu kan harapannya. Jadi ini mungkin harapan dari politik ya, dari aturan, dari semoga karena ini di tahun ke depan nanti ada pergantian aturan yang intinya membolehkan wali murid untuk memberikan kontribusi seperti itu ya Pak Ragil. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko untuk pemaparan modal finansialnya. Pada kesempatan hari ini saya bertugas untuk memaparkan kembali hasil verifikasi aset pada modal agama dan budaya yang sudah kita diskusikan. Baik, dari modal agama dan budaya saya sampaikan kembali bahwa berhubungan dengan beberapa atau berbagai sumber daya yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya atau keagamaan yang dimiliki oleh individu yang menjadi warga sekolah. Seperti yang sudah dipaparkan baik dari kepala sekolah, dari guru, dari teknik, dari murid, juga dari masyarakat. Langsung saja Pak Eko, tadi hasilnya. Yang pertama di sini adalah yang menjadi kekuatan atau aset kita sebagai dalam modal agama atau budaya. Yang pertama adalah sebagian besar warga sekolah di SMK Negeri 1 Tugulan adalah Muslim. Kenapa ini bisa dianggap menjadi aset? Ya, sesuai hasil diskusi tadi, karena dalam perencanaan program kita akan lebih mudah untuk merencanakan program, terutama dalam peningkatan spiritual, karena pemahamannya yang sama. Jadi kalau melihatnya misal muridnya sama, gitu, jadi dalam perencanaan program lebih mudah. Selain itu, selain warga sekolah yang sama Muslim, banyak masjid dan musola di sekitar sekolah. Ini juga merupakan aset atau kekuatan dalam agama atau budaya ini, karena masjid dan musola tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan di Bapak Ibu. Seperti yang biasa kita lakukan kalau pengajian semester, kita biasanya menggunakan masjid di sekitar SMK. Lalu bisa juga untuk kegiatan sosial. Dulu pernah ya kerja bakti itu di masjid-masjid itu ya anak-anak ya. Selanjutnya juga ada kegiatan yang melibatkan masyarakat, misalnya pengajiannya melibatkan masyarakat sekitar. Sepertinya tadi yang sudah Pak Ragil sampaikan itu di masjid SMK juga pernah digunakan. Selanjutnya selain itu sekarang yang berhubungan dengan budaya Pak Eko. Yang pertama ada pencak silat ya, karena di wilayah Bogor ini salah satu kesenian atau olahraga yang digemari oleh murid adalah pencak silat. Ini juga merupakan kekuatan, karena melalui pencak silat ini yang ada ekstrakurikulernya tersebut dapat mengembangkan minat dari murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain itu, kalau sekarang kegiatan tidak hanya pertunjukan awal, tidak hanya paduan suara, tidak hanya tari, tapi juga bisa melalui penyusunan pencak silat. Selanjutnya tari tradisional, ini juga salah satu bentuk untuk meningkatkan minat dan bakat
Haji, ternyata walaupun Pak Haji ini adalah sarjana komputer, ternyata Pak Haji ini memiliki bakat olahraga dalam bidang atletik yang dapat dimanfaatkan untuk sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru kita, jangan salah, ini Bapak Kepala Sekolah kita ini ada, beliau juga salah satu pelaku entrepreneur ini. Jadinya itu sangat berpotensi sekali untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan yang ada di SMK Negeri 1 Bulan. Kemudian ada lagi Pak Hera, ini juga dalam bidang karate, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah modal sosial. Modal sosial ini terkait banyak sekali kegiatan yang di SMK Negeri 1 Bulan yang kita melibatkan banyak orang. Dan di sini bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, kemudian bisa berkolaborasi dengan orang lain, misalnya dalam kegiatan belum ada kegiatan misalkan kegiatan P5, ada kegiatan-kegiatan buat SMK Negeri 1 Bulan, itu kan melatih kita bagaimana cara kita bersosialisasi. Kemudian ada modal finansial, tadi sudah dijelaskan Pak Jaweta, ada BOP, masih ada yang ketinggalan. Ternyata masih ada yang terkait dengan anak-anak kita. Anak-anak kita yang jurusan akuntansi, ternyata untuk modal sosial itu, modal finansial ada laba kegiatan kewirausahaan. Jadi anak-anak setiap pagi itu mengambil jajanan kemudian dijual. Keuntungannya itu dimasukkan kas kelas, itu dapat dijadikan sebagai modal finansial dalam kegiatan, misalnya kegiatan webinar seperti itu. Kemudian modal agama dan modal budaya tadi juga sudah ada. Sebagian besar alhamdulillah sekolah kita beragama Islam, dan ada pencaksilat, senitas, kemudian ebek dan kegiatan gotong royong. Kemudian ada modal politik, kita sering bekerja sama dengan pihak luar terkait kegiatan-kegiatan yang ada. Modal lingkungan, ada kebun, ada pengelolaan sampah, atau mungkin suatu saat nanti ada ruang hijau terbuka di SMK, sehingga nanti bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat belajar anak yang lebih nyaman, misalkan. Siapa tahu ya Pak? Nah, baik Bapak Ibu, kiranya tadi yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat, dan semoga karena kita sudah mengetahui peluang atau potensi apa saja yang ada di SMK, semoga kami semua komponen yang ada di SMK dapat memanfaatkannya sehingga dapat meningkatkan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di SMK. Mohon doa restunya nih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Demikian tadi acara diskusi kita bersama terkait pemetaan sumber daya sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Bulan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama ini bermanfaat dan memberikan kemajuan untuk SMK kita. Terima kasih. Dan untuk acara yang terakhir, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.